Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube aku Buron alias Hiburan Nonton. Kenalin, nama aku Lucy Meliane. Di video kali ini aku akan membawakan alur cerita film yang penuh haru kembali setelah Sanam Teri Kasam ya. Aku jujur suka banget sama film ini. Terus juga kemarin tuh aku ngeliat dari instastorynya Kriti Sanon, terus juga teman-teman artis Bollywood yang lain ngasih selamat kepada Kriti Sanon karena mendapat penghargaan karena film Mimi yang sekarang akan aku bawakan alur cerita filmnya. So, bagaimana kisah lengkapnya? Langsung aja kita ke alur cerita filmnya. Dubey menelpon John untuk menawarkan gadis-gadis muda. Akan tetapi John menolak karena sebenarnya pasangan suami istri bule ini sedang mencari ibu pengganti, bukan mau booking cewek. Hari itu Banu mengantar pasutri bule ini ke suatu tempat. Di perjalanan, Banu menguping Sumer dan John sedang mencari wanita. Saat lagi nambal ban, Banu penasaran. Ia bertanya pada John. Ia mengira John ingin istri lagi. Lalu dijelaskan oleh Sumer bahwa mereka sedang mencari ibu pengganti yang usianya muda dan juga sehat. Banu sangat bingung, kirain ibu pengganti itu babysitter. Akhirnya dijelaskanlah cara kerja ibu pengganti itu bagaimana. Banu juga sudah menikah selama 12 tahun dan belum memiliki anak. Tapi Sumer menjelaskan mencari ibu pengganti itu sangat mahal. John meminta Banu untuk mencarikan ibu pengganti, dia akan dibayar sebanyak 5 lakh rupiah. Itu sangat banyak bagi Banu. Mimi sangat ingin menjadi artis. Dia ditelepon oleh Jolie untuk segera pergi ke Mumbai. Tapi masalahnya, untuk pergi ke Mumbai itu perlu bekal yang cukup banyak, ditambah harus bermodal dulu. Tapi Mimi belum mempunyai cukup uang. Sumer dan John ingin perempuan yang mirip dengan Mimi, muda, sehat, dan cantik. Bukannya mencari perempuan yang mirip dengan Mimi, Banu mengatakan mereka bisa langsung mendapatkan Mimi. Banu mencoba untuk berkenalan dengan Mimi. Ia menawarkan Mimi dan temannya untuk pulang menggunakan mobilnya. Selesai mengantar Mimi, Banu bingung mengatakan maksudnya. Dengan terbata-bata, Banu ngomong, "Kau tahu pasangan Amerika yang tadi menonton? Mereka sangat menyukaimu. Mereka ingin kau mengandung bayinya di rahimmu." Banu langsung ditampar oleh Mimi. Keesokan harinya, saat bangun tidur, ada permintaan teman dari Banu. Mimi sangat bersemangat karena fotonya semalam banyak yang like. Ia semakin menggebu-gebu ingin menjadi artis dan memiliki banyak penggemar. Seminggu 2 kali ia mendatangi kuil untuk berdoa keinginannya ini dikabulkan. Di kuil, Mimi bertemu dengan Banu dan ia mencoba untuk menghindarinya. Di sini, Banu mencoba menjelaskan istilah ibu pengganti. Mimi tidak harus tidur dan disentuh oleh siapapun. Pasangan itu hanya meminjam rahim Mimi. Mimi baru tahu ada metode baru seperti itu. Belum selesai Banu bicara, Mimi langsung pergi. Banu menjelaskan lagi kalau pasangan bule itu akan membayar Mimi sebanyak 20 lakh rupiah. Mimi terdiam. Karena menjadi bintang terkenal butuh modal yang besar. Semalaman Mimi kepikiran karena tergiur dengan bayarannya. Keesokan harinya, ia menemui sahabatnya Shama dan menceritakan hal itu. Tentu saja Sama tidak setuju. Akhirnya Mimi, Sama, Banu, dan pasutri bule itu ketemuan. Di sini Sumer dan John menjelaskan setiap bulan selama 9 bulan, Mimi akan mendapat transferan sebanyak 50.000 rupiah. Nanti sisanya akan dibayarkan ketika Mimi sudah melahirkan. Mimi menyetujuinya dan akan langsung diperiksa ke klinik di Jaipur. Yang jadi masalah sekarang adalah bagaimana Mimi menceritakan kepada keluarganya. Banu mengatakan tidak ada ibu pengganti yang tinggal bersama keluarganya. Sama memberi ide untuk Mimi tinggal bersamanya karena rumah Sama dan Mimi jauh.
Sama juga hanya tinggal berdua dengan ayahnya, dan ayahnya jarang pulang. Mimi positif hamil, semua senang. Mimi diberi uang cash untuk 4 bulan ke depan, dan Banu mendapatkan bagiannya. Sumer dan John harus kembali ke Amerika untuk bekerja, dan 4 bulan lagi mereka akan nengokin Mimi. Selama Sumer dan John pergi, Banu diminta untuk memantau dan menjaga Mimi. Mimi meminta izin kepada kedua orang tuanya dengan alasan mau syuting film selama 9 bulan di laut. Awalnya kedua orang tuanya keberatan, tapi Mimi membujuk jika dia diizinkan maka ibunya bisa merenovasi rumah setiap tahun. Ayahnya akan bangga anaknya masuk TV dan diwawancara. Akhirnya Mimi mendapatkan izin. Mimi tinggal di rumah sama. Ia menyamar menjadi seorang muslim. Begitu pula dengan Banu. Di sini Sama mengatakan pada tetangganya kalau mereka itu adalah keponakan bibinya yang dari kalian dan Banu adalah suaminya Mimi. Paginya Mimi dan Sama jalan kaki pagi-pagi. Ini bagus untuk kesehatan bayinya. Tanpa diduga hari itu ayahnya Sama datang. Mereka panik, untungnya ayahnya ini jarang bicara jadi tidak ingat dengan bibinya. Banu yang seorang Hindu terpaksa menemani ayahnya Sama sholat zuhur di masjid. Banu dan Sama benar-benar menjaga mood Mimi supaya tetap bahagia. Kini perut Mimi semakin membesar. Sumer dan John pun telah kembali untuk USG kandungannya Mimi. Mimi dan Banu mendapat uang cash lagi. Hasil pemeriksaannya buruk. Dokter mengabarkan bahwa janin yang dikandung oleh Mimi disabilitas. Sumer menangis. Sumer dan John meminta Banu untuk memberitahu Mimi bahwa mereka sudah tidak menginginkan bayi itu lagi. Mereka ingin bayi yang sehat, bukan yang disabilitas. Mereka tidak bisa merawat bayi yang disabilitas. Banu memohon kepada mereka supaya tetap merawat bayi tersebut, tapi mereka ingin Mimi menggugurkannya. Mimi teleponan dengan Jolie. Ia sangat bersemangat untuk segera pergi ke Mumbai. Ia sudah berandai-andai akan mengajak sahabatnya Sama sebagai penyanyi, dan ia menawarkan Banu menjadi supir pribadinya. Akan tetapi, suasana berubah ketika Banu mengatakan bahwa mereka ingin menggugurkan bayi yang dikandung Mimi. Mimi sangat marah dan emosi, lalu pergi untuk menghampiri pasutri bule itu. Kini tetangga Sama tahu bahwa Mimi sedang hamil. Sesampainya di hotel, Sumer dan John sudah pergi. Mimi terus mencarinya sampai ia membuat gaduh dan diliatin oleh banyak orang. Akhirnya semua keluarganya Mimi mengetahui bahwa Mimi sedang hamil. Tentu saja Mimi dimarahi dan orang tuanya sangat sedih dan malu. Ayah Mimi berteriak, "Siapa ayah dari anakmu?" Mimi langsung menunjuk Banu. "Kau yang telah membawaku ke kekacauan ini." Ibu dan ayahnya Mimi kaget. "Dia terlalu tua untuk menjadi ayah dari anakmu." Nenek Mimi menghentikan semua keributan ini. "Hentikan semua drama ini. Mimi sedang hamil, kita harus merawat dan menjaganya." Banu dan Mimi berantem. Sama menenangkan Mimi, dia yang akan merawat bayinya kalau sudah lahir. Keesokan harinya perut Mimi sakit. Dia langsung dibawa ke Jaipur. Di sana dokter mengatakan semua ibu pengganti akan menggugurkan anaknya jika orang tuanya tidak mau menerimanya. Mimi mengatakan, terlepas dari apapun kondisinya, anak tetaplah anak. Kenapa membunuh anak setelah lahir itu dosa sedangkan menggugurkan anak yang masih dikandung itu tidak? Mimi mempertahankan kandungannya. Tiba
di hari Mimi melahirkan, anaknya laki-laki, dan anak yang dilahirkan Mimi normal. Dokter mengatakan hasil tes bisa saja tidak akurat, semua merasa senang. Anak Mimi terlihat sangat bule. Atif merasa Mimi telah menipu Banu, karena anaknya tidak mirip dengan Banu. Semua geger dengan bayi yang dilahirkan oleh Mimi sangat tampan, dan bayi itu diberi nama Raj. Mimi mulai merasa sayang kepada anaknya. Istri Banu nelpon Banu karena sudah lama ia tidak pulang dan mencari Banu. Orang sekitar mengatakan Banu adalah pria beruntung menikah dengan Mimi dan punya anak yang tampan. Tentu itu membuat istri Banu sangat marah. Akhirnya Mimi menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Suatu malam, Raj bertanya kepada Mimi, "Mimi, kenapa kulitku berbeda dengan anak lain? Teman-teman di sekolahku mengejekku." Mimi menjawab, "Kau itu berbeda, malaikat putih yang menitipkannya padaku. Kau itu sempurna." Daddy. Setelah 4 tahun berlalu, Pasutri Bule menghampiri rumah Mimi. Ia melihat Raj dan sangat sedih. Mimi melihat mereka sangat marah. Sumer menjelaskan, suatu hari ia melihat video di Facebook ada anak kecil berkulit putih yang menari dengan ibu India di sebuah hotel. Mereka baru sadar bahwa anak tersebut adalah anak mereka. Akhirnya mereka datang dengan maksud ingin mengambil anak mereka. Tentu itu membuat Mimi sangat marah. Mimi mengatakan, "Kau pergi meninggalkanku karena tahu anakmu disabilitas. Kau menyuruhku untuk menggugurkannya tapi tidak aku lakukan. Aku yang melahirkannya, aku yang membesarkannya, jadi ibu dan ayah Raj adalah aku, bukan kalian. Jangan pernah berpikir ingin membawanya pergi." Keesokan harinya, Sumer dan John kembali ke rumah Mimi dengan membawa mainan yang banyak dari Amerika. Mimi marah lagi, tapi Sumer memohon kepada Mimi. "Raj adalah harapan terakhir kami, kau bisa punya anak lagi sedangkan kami tidak. Kami bisa menjamin masa depan Raj yang lebih baik di Amerika. Apakah kau bisa menjamin itu?" Tiba-tiba Raj keluar. Berlari ke arah Mimi, ia bertanya, "Bibi, apakah semua mainan ini untukku?" Sumer dan John mencoba berkenalan dengan Raj. Raj bertanya, "Mimi, apakah Bibi ini malaikat putih yang menitipkanku padamu?" Sumer menjawab, "Iya, itu aku." Raj bermain dengan Sumer. Ia terlihat sangat senang. Banu mencoba untuk menghalangi mereka, tapi John mengatakan, "Aku tidak akan kembali ke Amerika tanpa anakku. Aku bersumpah aku belum pernah melihat istriku sebahagia ini. Lihat apakah dia pantas berada di sini? Sumer pernah mencoba untuk bunuh diri. Kau mungkin ingin dia mati, tapi aku tidak. Jika kalian terus menghalangiku, aku akan menempuh jalur hukum. Mengerti?" Esokan harinya, Banu membawa seorang pengacara. Kata pengacara itu, kemungkinan Mimi akan menang itu sangatlah kecil karena ada perjanjian di antara Mimi dan mereka. Meski awalnya mereka meninggalkan anaknya itu dan kalaupun harus melawan, biayanya itu akan sangat mahal. Banu berani menjual mobilnya untuk mempertahankan Raj. Sedangkan ayah Mimi berani menjual rumahnya untuk mempertahankan Raj. Setelah berpikir panjang, Mimi memutuskan untuk melepaskan Raj. Karena bagaimanapun Raj, memang ibunya itu adalah Sumer dan ayahnya adalah John. Kemanapun orang melihat mereka, semua akan tahu kalau Raj itu anak mereka. Mimi tidak mau Raj hadir di persidangan dan dihujani banyak pertanyaan. Semua orang sangat sedih karena akan ditinggalkan Raj. Semuanya mengantar Raj ke hotel tempat Sumer dan John menginap. Sumer mengatakan, "Raj adalah anakmu, Mimi, dan itu putriku.
Aku mengadopsi anak perempuan India. Sumer dan John melewati panti asuhan dan melihat ada anak perempuan yang sedang menangis, dan mereka merasa klop dan mengadopsinya. Sumer mengatakan, "Kau tahu Mimi, setelah melihat kau dengan Raj, aku jadi mengerti. Kau tak perlu melahirkan untuk menjadi orang tua. Kau pun tak perlu punya anak kandung untuk menjadi orang tua." Semua menangis haru bahagia. Akhirnya Raj kembali tinggal bersama dengan Mimi. Sumer dan John kembali ke Amerika bersama dengan anak adopsinya. So itu dia guys, gimana? Menurut aku film ini bener-bener bagus banget. Film ini tuh gak ada tuh yang namanya cinta-cintaan ya, kadang bosen juga gitu ya nontonin film cinta-cintaan. Kalau ini endingnya bener-bener sangat haru banget sih. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian ada request mau dibawain alur cerita film apa, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Bye!